Pernahkah sobat-sobat Katolik terkini merasa sulit untuk mengasihi seseorang yang menyakiti Anda? Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang begitu sulit, mengasihi musuh kita? Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu perintah paling radikal yang pernah diajarkan oleh Yesus, mengasihi musuh kita. Perintah ini bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebuah panggilan untuk hidup dalam kasih yang lebih tinggi, kasih yang mencerminkan karakter Allah sendiri. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekilas, ini terdengar seperti sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin kita mengasihi seseorang yang telah melukai kita? Bagaimana kita bisa memberkati mereka yang telah menghina dan menganiaya kita? Mari kita telusuri lebih dalam. Yesus tidak memberikan perintah mengasihi musuh sebagai saran, tetapi sebagai bagian dari kehidupan kita para pengikutnya. Ini adalah perintah, bukan pilihan. Mengasihi musuh bukan hanya tentang mereka, tetapi juga tentang kita. Kasih yang sejati berasal dari Tuhan, dan ketika kita mengasihi musuh, kita sebenarnya sedang merefleksikan karakter Allah. Dalam Matius bab 5 ayat 45, dikatakan bahwa Allah membuat matahari terbit bagi orang baik maupun orang jahat. Artinya, kasih-Nya tidak bersyarat. Mengasihi musuh juga membebaskan kita dari belenggu kepahitan dan kebencian. Bukankah lebih baik hidup dengan damai daripada terbebani oleh amarah dan dendam? Sekarang, mari kita bahas bagaimana kita bisa benar-benar mengasihi musuh kita. Ada 5 langkah penting yang dapat kita ambil. Pertama, mengenali kemanusiaan mereka. Setiap orang diciptakan menurut gambar Allah, termasuk mereka yang menyakiti kita. Kedua, memilih untuk mengampuni. Mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan kepahitan yang membelenggu hati kita. Dalam Efesus bab 4 ayat 32, mengajarkan kita untuk mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Ketiga, memberkati, bukan mengutuk. Yesus meminta kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam urat Rasul Paulus kepada jemaat Roma bab 12 ayat 14 mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Keempat, mendoakan mereka. Doa memiliki kekuatan untuk mengubah hati, baik hati kita maupun hati orang lain. Saat kita berdoa bagi musuh kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalma, melakukan kebaikan kepada mereka. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 20, mengajarkan kita untuk memberikan makan kepada yang lapar dan minuman kepada yang haus. Kasih yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Tapi ingat, mengasihi musuh bukan berarti kita membiarkan mereka terus menyakiti kita. Ada 3 hal yang perlu diingat. Pertama, tidak menyetujui dosa mereka, karena kasih Allah adalah kasih yang suci dan adil. Kedua, tidak menjadi korban yang tak berdaya, kita tetap bisa menetapkan batasan yang sehat. Ketiga, tidak melupakan keadilan, artinya Tuhan yang akan menegakkan keadilan bagi kita. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 19 mengatakan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sobat-sobat Katolik terkini, mengasihi musuh bukanlah kelemahan, sebaliknya, ini adalah kekuatan dari kerajaan Allah. Ini adalah cara untuk mencerminkan kasih Allah yang luar biasa. Mari kita renungkan, apa langkah kecil yang bisa kita ambil hari ini untuk mulai mengasihi musuh kita? Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada Jemaat di Roma, bab 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.